Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita lanjutkan iktikaf kita dengan mengaji selepas kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan yang kita kerjakan di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur yang kedua, alhamdulillah juga kita berada di tengah-tengah bulan Sya'ban yang insyaallah enggak lama lagi, sekitar 45 hari lagi kita akan lebaran. Puasa dulu biar ya, sabar, masih pagi ya. 2 pekan lagi insya Allah kita akan berpuasa. Mudah-mudahan panjang umur, badannya juga sehat, kantongnya juga mudah-mudahan sehat. Oh, yang ketiga lebih kencang ya daripada yang kedua. Yang pasti semuanya adalah amin ya rabbal. Meskipun mungkin ada sebagian kita yang akan berpuasa berbeda, ada sebagian yang mungkin Senin sudah berpuasa, ada juga mungkin mayoritas yang Selasa baru puasa. Tapi insya Allah nanti lebarannya akan bareng. Gak apa-apa ya, yang penting lebarannya bareng. Puasanya gak apa-apa, beda-beda, yang penting lebarannya bareng. Orang yang gak puasa aja banyak juga yang lebaran. Masa ya cuman beda puasa doang lebaran, enggak bareng. Kalau orang yang cerdas itu biasanya dia pilih yang puasanya belakangan, giliran lebaran dia pilih yang duluan. Wah, cerdas itu, orang pintar berarti. Sama seperti sholat tarawih, nanti dia perginya ke masjid yang 23, dianya sholat cuma 11. Itu kan 7 menit juga udah selesai itu. Perginya ke masjid yang 23 pasti cepat sholatnya. Dia sendiri pilihnya 11 ya, orang pintar namanya. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang bisa kita kaji terkait dengan persiapan kita memasuki daripada bulan Ramadan yang disebut juga dengan Syahrus Syiyam, yaitu bulan berpuasa. Sebetulnya dalam terminologi Al-Quran ada menggunakan kata saum, ada menggunakan kata siyam ya, ada saum, ada siyam. Orang kita biasa bilang puasa ya. Saum apa siyam? Apa puasa aja lah gitu ya. Nah, susah Sod kan huruf yang susah, sod. Bagi orang kita ya kadang-kadang suka ketukar sama shin. Apa syam gitu, susah banget. Kalau saya puasa aja lah ya. Boleh nggak kalau diganti pakai puasa? Nama ibadah itu pakai puasa. Puasa bahasa apa tuh? Bahasa Sanskerta ya. Bahasa ya dari agama sebelah itu ya. Puasa. Bahasa zaman dulu kayaknya begitulah pokoknya ya, bahasa zaman dulu. Boleh nggak diganti? Jangankan puasa, orang Betawi, ibu saya orang Betawi, bukan bilang sholat, bilangnya sembahyang. Udah sembahyang dulu. Orang Betawi itu begitu ya, sholat bilang sembahyang. Bahasa apa tuh sembahyang? Sembahyang ya. Bahasa Sanskerta ya. Boleh ya, boleh nama
yang penting ya hanya namanya saja ya, dalam agama kita nggak apa-apa ya. Seperti kata saum dan siam, kita sebutnya sehari-hari dengan puasa, bukan saum juga bukan siam. Yang nggak boleh sebut salah sebut nama istri. Wah itu nggak boleh tuh Pak ya, salah sebut nama istri, istrinya namanya Ana, dia sebut Ani. Wah itu bisa bahaya itu ya. Jangankan lagi sadarnya, lagi tidurnya aja itu bisa bahaya. Bapak-bapak ngigo ya, istrinya namanya Ana, ngigonya sebut Ani, Ani. Ibu-ibu marah nggak Bu? Kan beda A doang sama I gitu. Pasti marah ya. Itu yang nggak boleh ya. Kalau saum itu umum, nakirah dalam bahasa Arab. Saum. Kalau asyam itu lebih khusus ya. Lebih khusus. Maka dalam Al-Quran Nabi Zakaria juga saum. Inni nadartu sauma falam ukalliman nasa insiya. Aku bernadar berpuasa, tapi puasanya umum. Falam ukalliman nasa insiya, aku nggak bakalan ngomong dengan manusia 3 hari. Mendingan nggak makan, mendingan nggak ngomong. Mendingan nggak. Ibu-ibu mendingan lebih bisa nggak makan atau lebih bisa nggak ngomong? Bisa, sehari aja nggak ngomong gitu bisa nggak? 1 hari aja sampai maghrib gitu, ibu nggak ngomong. Wah kayaknya berat nih proses, saya pasti bantah gitu. Saya nggak tahan gitu ya. Saya nggak tahan kalau nggak ngomong. Ya. Apalagi ibu-ibu ya, waduh, lebih cepat daripada medsos. Ya. Itu artis yang mau cerai sekarang siapa pun namanya sekarang? Gua nggak tahu, pura-pura nggak tahu dia. Ya, puasa dari ngomong. Bapak-bapak juga puasa. Mata. Puasa apa? Puasa mata. Benar apa enggak Bu? Ya, bapak-bapak puasa mata. Ya, Masya Allah. Kalau apalagi zaman-zaman sekarang ya, kita lagi buka aplikasi Quran, ternyata iklannya juga ada yang muntah-muntah itu juga. Padahal aplikasi Quran itu ya, puasa mata. Kata Pak Ustaz, puasa mata. Kita lagi nyupir di depan, ternyata ada yang boncengan, ya, pakai roknya segini, puasa. Nah, itu namanya saum. Ya, menahan diri dari segala macam, ya beda-beda macam-macam. Tapi kalau asyam artinya adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini yang disebut dengan puasa kita namanya asyam. Ya kita boleh juga hanya mengatakan dengan puasa, gitu ya. Puasa ini punya karakteristik yang merupakan ibadah syariat umat-umat terdahulu. Makanya ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana umat-umat terdahulu juga puasa. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Adam puasa. Nabi Nuh di perahu juga puasa Nabi Nuh. Ya. Bahkan Nabi Nuh juga berpuasa. Begitu juga dengan hewan-hewan, tidak boleh kawin selama di perahu. Kenapa nggak boleh kawin? Nanti kalau dia kawin, kemudian betinanya, hewan betinanya hamil, beranak, perahunya nggak bisa nampung, keberatan, orangnya nambah banyak, maka di perahu nggak boleh kawin. Akhirnya kemudian ada satu makhluk dalam riwayat ini ya, bukan dari hadis Nabi, ada sebuah riwayat, kemudian anjing kawin. Padahal larangannya larangan kawin. Anjing kawin di atas perahu Nabi Nuh. Kemudian dilihat oleh kucing. Sampai anjing 3 kali kawin, kucing melihat. Akhirnya kucing lapor kepada Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh, ya, anjing melanggar peraturan.
syukuran, dia kawin di atas perahu. Maka anjing kesal dengan kucing. Sampai sekarang anjing sama kucing gak pernah. Itu sejarah pertamanya. Ya, di atas perahu Nabi Nuh itu ditulis dalam kitab-kitab, namun hanya sebuah riwayat saja. Ya. Sebuah riwayat saja. Nabi Ibrahim juga berpuasa, nabi-nabi terdahulu juga berpuasa. Maka dalam agama kita ini disebut dengan syar'u man qablana. Namanya syar'u man qablana, syariat umat-umat sebelum kita. Ada syariat yang kita ambil, ada syariat yang kita gak ambil. Ya. Ada syariat yang masih ada syariat yang udah gak ada. Puasa termasuk yang masih ada. Dulu ada, di zaman Nabi SAW juga masih ada. Kan di kehidupan kita sehari-hari juga sama ya. Ada yang dulu ada, sekarang udah gak ada. Surat menyurat sekarang masih ada nggak? Surat menyurat masih ada, tapi sedikit ya, jarang. Ya, udah mulai ditinggalkan. Handphone yang zaman dulu yang cuma SMS sama telepon sudah mulai ditinggalkan sekarang ya. Ibu-ibu sama bapak enakan zaman dulu apa enakan zaman sekarang? Enakan mana? Zaman dulu yang sekarang? Enak zaman dulu ya. Piye kabari kan ada di belakang truk. Piye kabari enak zaman dulu. Beras mahal tuh, ya bener Bu ya, beras mahal ya. Karena saya juga ya. Kuning zaman dulu, Pak Ustaz, zaman dulu saya masih muda. Soalnya saya sudah tua. Ini syariat zaman dulu ada yang masih dibawa, ada yang sudah nggak dibawa. Puasa termasuk yang sudah nggak dibawa, yang masih dibawa. Ada contoh yang sudah nggak dibawa. Contohnya syariat bertaubat. Dulu umat Bani Israel kalau mau bertaubat itu harus bunuh diri. Kalau mau bertaubat, kalau nggak bunuh diri nggak diterima. Ya. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Kalau kalian mau bertobat, faqtulu anfusakum, bunuhlah diri. Bagusnya syariat nggak sampai ke Nabi kita. Ya kalau sampai berarti kalau ada orang mau tobat harus bunuh diri. Nah, nggak dipakai. Ada lagi makan makanan gaji. Tahu gaji ya? Gaji itu bukan gaji bulan, bukan. Gaji daging lemak, ya lemak. Kalau di saya di BSD itu soto Haji Mamat tuh enak banget. Kalau kita jadi lapar, udah segini aja kali ya. Itu Bani Israel haram tuh makan itu. Diharamkan memakan syuhumahuma, lemaknya itu gajinya itu. Tapi umat kita Nabi SAW boleh nggak makan gaji? Oh, pada doyan, justru itu enaknya Ustaz. Dulu nggak boleh, di zaman Nabi boleh. Nah, ini namanya dalam pensyariatan namanya syar'u man qablana. Ada amal-amal ibadah yang nabi-nabi terdahulu lakukan dan diteruskan, dilanjutkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Termasuk salah satunya adalah ibadah puasa. Dan alhamdulillah puasa ini termasuk yang kaifiyahnya nggak banyak, tata caranya mudah. Orang baru masuk Islam pagi ini, besok puasa kira-kira bisa nggak? Bisa. Ada orang syahadat mualaf hari ini, Pak, kalau orang Islam harus puasa, besok Ramadan Pak, Bapak harus puasa. Oh bagaimana caranya Pak Ustaz? Pokoknya Bapak dari subuh sampai maghrib, Bapak jangan makan, jangan minum, jangan hubungan, jangan muntah sengaja. Nah, bisa nggak kira-kira? Bisa langsung. Ada orang baru masuk Islam hari ini, suruh sholat, belum tentu bisa. Pak, di Islam ada wajib sholat. Bagaimana caranya Pak? Bapak menghadap ke kiblat, Bapak harus menutup aurat, Bapak harus suci dari hadas dan dari najis. Dari hadas ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas kecil dihilangkan dengan wudu rukunnya ada 6, kemudian mandi janabah rukunnya ada 3. Bisa nggak kira-kira dia? Belum tentu bisa. Kemudian Bapak menghadap kiblat, Bapak takbir tolong. Bisa takbir segini, di bawah daripada kupingnya, Bapak juga boleh takbir segini, seukuran daripada dada, Bapak ucapkan Allahu Akbar segini, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar ini, Bapak baca Al-Fatihah,
udah bapak ruku, bapak pusing gak tuh orang tadi baru masuk Islam? Belum tentu bisa langsung. Tapi puasa bisa langsung nggak? Bisa langsung puasa. Maka puasa termasuk yang tata caranya mudah, ya, tata caranya mudah karena dia ibadah yang memang Allah peruntukkan agar supaya kita sebetulnya menahan hawa nafsu. Itulah yang diinginkan. Yang mana hawa nafsu ditahan, kalau dia bisa ditahan namanya orang bertakwa. Makanya ujungnya la'allakum tattaqun. Gak bisa ditahan ya berarti gak takwa, fujur namanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau takwanya gak bisa ya berarti fujur yang ada ya. Maka dia termasuk karakteristik yang kaifiyahnya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak dibandingkan daripada yang lain. Baik. Di bulan Sya'ban ini ada yang masih belum bayar qadha, maka hendaknya mumpung masih ada kesempatan bayar qadha puasa yang belum dibayar. Ibu-ibu masih ada yang punya qadha apa enggak? Masih ada yang punya qadha belum dibayar. Udah alhamdulillah ya. Udah enggak ada. Bapak-bapak masih ada kan yang punya qadha? Bapak-bapak. Pak Ustaz sembarangan aja. Emang dikata saya lagi lagi datang halangan apa? Lagi datang bulan saya pakai disuruh qadha segala. Saya kan udah gede Pak Ustaz, mana ada saya batal puasa. Ya, yang benar nih. Ya. Sekarang saya tanya dulu ibu-ibu dan bapak-bapak, waktu ABG pernah ABG kan ya? Pernah ABG ya? Tahu berapa? Jangan ditanya Pak Ustaz tahun berapa? Zaman dulu lah ya. Waktu ABG dulu sudah balik apa belum? SMP 15 tahun sudah balik ya? Ibu-ibu juga sudah balik? Kalau sudah balik sudah wajib puasa kan? Sudah wajib puasa. Alhamdulillah kalau paham ya. Pertanyaannya waktu ibu-ibu dulu SMP, bapak-bapak dulu SMP zaman ABG, puasanya full apa enggak? Alhamdulillah Pak Ustaz 5 ya, 5 puasanya atau 5 batalnya? 5 puasanya Pak Ustaz, berarti 25 dia batalnya kalau 5 puasanya ya. Udah wajib puasa. Kalau dia enggak puasa maka dia wajib qadha puasa. Maka dia punya utang. Kalau sampai hari ini belum dibayar, utangnya lunas apa kagak? Belum lunas. Belum lunas. Oke, sekarang saya tanya lagi, ibu-ibu, bapak-bapak masih ada yang punya hutang puasa apa enggak? Oh, aku ya. Kayaknya ada deh Pak Ustaz kalau begitu. Tadi pertama kali yakin benar ya. Pak Ustaz emang saya datang bulan apa? Ya, ternyata masih ada tanggungan puasa dulu-dulu yang kita masih ABG, masih kecil, yang mungkin puasanya belum full. Ya, dan kabar baiknya kalau ada orang punya hutang puasa dia belum bayar sampai datang Ramadan berikutnya, maka selain dia wajib qadha, dia kena denda. Nyicil motor kan kalau telat bayar kena denda kan? Nyicil motor aja kena denda, apalagi puasa. Sampai datang Ramadan berikutnya dia belum bayar, maka dia kena denda. Dendanya 1 mud 1 hari. 1 mud itu 0,7 kilo kurang lebih. 1 liter lah ya kali ya. 1 liter 1 hari yang dia gak puasa. Kalau dia gak puasanya berapa hari kira-kira? 5 hari. Waktu pas ABG dulu ya, 5 hari sampai 10 hari ya, contoh 10 hari biar gampang hitungnya. Berarti selain dia harus qadha 10 hari, dia juga bayar fidyah 10 liter. Itu kalau nggak puasanya 10 hari. Dan kabar baiknya lagi, kalau dia
depannya lagi enggak kodok juga, itu puasa belum dikerjain juga, maka dikali lagi, double. Bulan tahun depan belum lagi, dikali lagi, belum lagi, dikali lagi. Maka kalau yang dulu 15 tahun belum puasa, dia 10 hari aja contoh dalam 1 tahun. Sekarang usianya 50 tahun, 35 tahun yang lalu, berarti dia qadha 10 hari plus bayar fidyah 10 liter dikali 35, 300 berapa? 35, 350 liter ya? 350 liter. Kalau nggak puasanya 10 hari, itu di usia 15 tahun. Di usia 16 tahun udah full apa belum? Belum juga, tambahin. 17 tahun belum juga, tambahin lagi. Ya, waduh, Pak Ustadz beras lagi mahal lagi sekarang. Ya, maka ya, insya Allah nanti mudah-mudahan di Masjid An-Nur nih, yang mau bulan puasa, jangan-jangan nanti banyak beras yang datang ke masjid. Beras ya, wah ternyata beras bayar fidyah kodok di waktu dulu saya waktu pas ABG gitu ya, waktu pas ABG. Ini sebagaimana dikatakan oleh misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang masyhur ya, dalam kitabnya yang masyhur Kasyifatus Sajah ya. Wathani al-iftaru, yang kedua al-iftaru ma'a ta'khiril qadha'i, orang yang berbuka bersamaan dia mengakhirkan qadha syai'in min ramadhana, sesuatu puasa dari Ramadan, ma'a imkanihi, bersamaan dia bisa mengqadha, hatta ya'tiya Ramadan akhar, sampai datang Ramadan berikutnya ya. Soma alladhi adrakahu thumma yaqdimu alaihi thumma yut'imu an kulli yaumin miskinan. Setiap 1 hari ngasih makan 1 mud orang miskin. Rawahu ad-Daruqutni wal Baihaqi. Hadis riwayat Imam Daruqutni dan Al-Baihaqi. Ya. Ini puasa. Kalau sholat sekarang, dulu waktu ABG sholatnya full apa enggak? Bolong-bolong ya, belang bentong. Berarti hutang apa enggak? Hutang. Kalau sampai sekarang belum dibayar, masih hutang apa enggak? Ya? Masih hutang. Kalau masih ada umurnya, maka bayar, itu kodoknya. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, dia mengkodok sholat dahulu yang masih bolong di zaman ketika dia muda. Maka kalau masih ada waktu ya sholat lagi. Ini sekarang sholat lagi, sholat subuh kodok yang dahulu boleh. Habis sholat subuh sholat lagi, sholat kodok subuh yang terdahulu. Dan sholat kodok nggak mesti di waktunya. Kalau sholat kodok mesti di waktunya repot. Boleh sholat kodok di waktu kapan saja. Ya, sholat subuh di jam 10 boleh, sholat zuhur di waktu asar boleh, sholat maghrib di waktu zuhur juga boleh. Ya, yaitu sholat qadha. Kalau nunggu waktunya ya repot. Ada orang baru bangun jam 8 pagi, kan dia belum sholat subuh dia. Berarti harus qadha enggak? Harus. Qadhanya jam 8 pagi apa nunggu nanti subuh besok? Jam 8 pagi. Kalau bangunnya di jam 1 siang, qadhanya kapan? Ya jam 1 siang, nggak perlu nunggu subuh besok lagi. Nah makanya ada beberapa kawan-kawan saya yang habis sholat lagi, habis sholat lagi, sholat apa? Sholat subuh. Loh, bapak kan habis sholat subuh kan nggak ada sholat pak. Ya sampai terbit matahari kan gitu ya. Tadi bapak sholat apa? Oh Pak Ustaz, saya ini kan di masjid baru-baru aja Pak Ustaz, baru beberapa tahun aja Pak Ustaz. Dulu saya zaman saya begajul ya, saya pada ninggalin sholat.
maka sekarang saya kodok lagi Ustaz. Oh, berarti dia sholat kodok subuh yang dulu. Nanti habis sholat zuhur dia sholat zuhur lagi. Bapak sholat zuhur apa? Saya sholat zuhur kodok di waktu dulu saya muda yang saya kasih. Ya, itu disyariatkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, mengqadha sholat-sholat yang tertinggal. Kalau orangnya sudah meninggal, gimana orangnya sudah meninggal? Sedangkan dia masih punya tanggungan sholat. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, la tuqda wa la tufda, tidak diqadha dan tidak dibayar fidyah. Jadi punya orang tua masih ada utang sholat, ya, terus ahli warisnya sholat nggak atas nama dia. Pendapat yang muktamad nggak? Juga ahli warisnya nggak bayar fidyah. La tuqda wa la tufda. Ini kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in. Ya, tidak diqadha, tidak juga dibayarkan fidyah. Ini pendapat yang muktamad. Ya. Tapi wakilah, ada juga ulama mazhab Syafi'i yang lain katakan, ya, dia tuqda wa la tufda. Dia diqadha. Kama fa'alahu Imam As-Subki, sebagaimana dikerjakan oleh Imam As-Subki. Jadi pendapat lemah katakan ahli warisnya mengqadha sholat orang tuanya. Ini dikerjakan oleh seorang sultanul ulama namanya Imam Taqiyuddin As-Subki, seorang ulama dari mazhab Syafi'i di abad ke-9 Hijriah. Ya. Maka boleh ikut Imam As-Subki mengqadha sholatnya almarhumah. Ini kalau sholat. Kalau haji sepakat ada. Kalau haji namanya apa? Orang tuanya udah gak ada, badal haji. Badal haji yang ngerjain harus anak apa enggak? Boleh orang lain. Ya, badal haji. Yang penting yang ngebadalin sudah pergi haji. Haji ada badalnya. Sholat nggak ada badalnya. Pendapat yang muktamad. Tapi pendapat yang lemah, dia boleh diqadha oleh anaknya. Nah, kalau puasa gimana? Tadi haji sudah, sholat sudah, puasa. Bagaimana kalau ada orang tua kita masih punya utang puasa belum dibayar, keburu meninggal? Maka menurut pendapat yang muktamad, ya, tufda alaihi, dia difidyahkan. Fidyah itu satu mud, ya, satu genggam begini, ya, difidyahkan. Maka orang-orang tua kita zaman dahulu kalau meninggal, pulang dari kita takziah, pulang dari sholat jenazah, suka bawa beras. Masih ada nggak? Biasa di kampung-kampung. Di sini udah jarang kali ya, saya nggak tahu kalau di sini. Di BNI masih ada nggak yang takziah pulang-pulang bawa beras? Nggak ada ya, nggak ada. Itu dananya itu beras apa sih Pak Ustaz? Tanya kalau nggak tahu. Ya, masa orang meninggal disuruh ngeluarin beras, itu kan memberatkan daripada orang yang sedang bersedih, katanya. Tanya dulu kalau nggak tahu itu beras apa. Beras itu beras fidyah. Maka kalau bapak-bapak yang mampu jangan diterima, atau terima nanti salurkan buat yang lain. Itu beras fidyah atas nama al-maut. Malah kalau yang uangnya banyak, orang-orang tua kita zaman dahulu biasanya mengeluarkan seumur hidupnya. Kalau hidupnya misalnya 65 tahun, baliknya 15 tahun, maka dia punya umur 50 tahun. Kalau Ramadannya semuanya, yang berarti 30 dikali 50. 30 liter kali 50 liter. Wah, maka orang dulu kalau ada yang meninggal beli beras banyak banget. Ya, hampir bertonton dikasih. Pak Ustaz, saya kan nggak punya uangnya, ahli warisnya bilang. Ya, kalau begitu dia beli sebagian doang. Dia beli cuma 50-100 kilo. Ya, berasnya kemudian dikasih ke fakir miskin. Saya berikan ini fidyah atas nama almarhum orang tua saya. Diterima sama fakir miskinnya. Saya terima berasnya. Habis diterima, kemudian dikembaliin lagi. Ya, saya kasih, saya hibahkan beras ini untuk bapak. Berarti berasnya punya siapa lagi?
Dia ngasih lagi. Boleh nggak dibuat fidyah lagi? Boleh. Sama dia dibalikin lagi. Saya berikan ini beras untuk fidyah orang tua saya di usianya yang ke-17. Saya terima fidyahnya. Dari saya balikin lagi. Saya kasih beras ini untuk bapak. Sekarang beras punya siapa? Punya dia. Sekarang dia akan lagi. Saya berikan fidyah ini kepada untuk orang tua saya di usia yang ke-18. Gitu aja terus macam sampai umur 50 tahun. Ini menurut mazhab Syafi'i sah. Tapi apa enggak ngerjain malaikat ini menurut saya? Ini kata malaikat, ini orang sedekahnya berapa ya? Yang saya lihat sih berasnya cuma 50 kilo. Cuma di catatan saya jadi hampir 1 ton ini beras. Gara-gara berasnya belakangan aja. Dan itu masih terjadi. Ya terutama di daerah-daerah Jakarta itu masih. Ya, kalau ada orang meninggal kemudian dibayarkan fidyahnya. Itu berarti fidyah untuk ganti apa tuh? Ganti puasa. Ya, puasanya yang dahulu belum sempat dikodok ya, ya. Dan bagi ibu-ibu yang hamil ya, ibu-ibu bagi yang hamil yang takut khawatir terhadap anaknya, dia wajib fidyah juga. Dia juga wajib fidyah selain dia wajib kodok ya. Bagi ibu-ibu yang khawatir ya ibu-ibu menyusui yang khawatir terhadap anaknya ya, bukan terhadap suaminya ya, yang khawatir terhadap anaknya, maka dia wajib juga membayar daripada fidyah ya. Yang kedua problematikanya tadi, yang pertama kalau yang belum punya yang belum bayar qadha, sholat, puasa, haji kalau badal haji ya, maka mumpung masih ada waktu ya, mari kita sama-sama mengqadha sholatnya, hajinya, uang orang tua kita, kemudian puasanya dengan membayar daripada fidyah ya, Yang kedua, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau sudah 15 Sya'ban, kalau yang sebelumnya berpuasa, maka masih disunahkan untuk berpuasa. Ibu-ibu kemarin puasa, ada yang puasa Daud nggak sampai sekarang? Ada yang puasa Daud, maka besok terusin. Atau ada yang puasa Senin Kemis? Ada yang puasa Senin Kemis ya, maka besok masih boleh terusin. Ya, kalau sudah terbiasa puasa dan sudah 15 Sya'ban, maka teruskan. Tapi kalau sebelumnya nggak puasa, ya, sebelumnya nggak puasa nih, di tanggal 14-15-nya nggak puasa, Senin Kemis nggak puasa, maka mulai besok tidak disunahkan berpuasa sampai datang bulan Ramadan. Karena ada hadis Nabi, jangan didahului Ramadan dengan puasa sebelumnya, kata hadis Nabi. Ya. La tuqaddimu Ramadhana bi yaumin aw yaumain. Jangan engkau dahului puasa Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari sebelumnya, agar bisa membedakan mana puasa Ramadan, mana puasa bukan Ramadan. Ya, ini kesunahan ya bagi orang yang mau berpuasa. Ada juga kesunahan yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, riwayat daripada Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dalam kitab Shahihnya, faqatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakharajtu fa idza huwa bil baqi'i. Aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehilangan maksudnya di kasurnya. Lagi kebangun, Aisyah radhiyallahu anha pengen Nabi mana ya? Ibu pernah nggak begitu? Lagi tidur, kemudian kok suaminya hilang? Biasa suaminya kemana? Paling buang air, kalau ke kamar mandi, besok tidur lagi ya. Paling kamar mandi doang, besok tidur lagi, balik lagi dia. Ya. Ada itu di dalam Al-Adhkar An-Nawawi, Imam Nawawi katakan, kalau kebangun malam hari ini ya, sunnahnya ibu bapak keluar rumah. Kalau terbangun malam hari ini
dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ya, wafat 676 Hijriah. Keluar rumah, lihat ke langit. Lihat ke langit, kemudian baca akhir surat Ali Imran yang ada alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Emang suara saya bagus apa emang mic-nya yang paham? Itu baca itu sampai ujung, sampai akhir. Berapa ayat ya? Keluar rumah, nengok ke langit, baca itu. Ya saya belum hafal Pak Ustaz. Saya belum hafal. Pakai HP. Ya gitu ya. Nyontek nggak apa-apa boleh. Ya keluar rumah. Ya. Habis itu masuk ke dalam. Wudu ya, tidur lagi dan tidur lagi. Wudu, sholat tahajud. Atau habis nengok sana tadi lihat ke atas, kemudian baca tadi akhir surat Ali Imran ya, ada tukang nasi goreng lewat, ya berhenti dia nggak jadi gitu ya. Nah, Aisyah kehilangan Rasulullah SAW. Faidah, maka seketika aku terkejut, huwa bil baqi, Nabi ada di makam Baqi. Makam Baqi di mana? Madinah, samping Masjid Nabawi. Ya. Hadits Aisyah taqalat aku tidak khafina ayyahifallahu alayki rafi'an ra'sahu ila samai faqala wa rasuluhu faqultu ya Rasulullah inni dhanantu annaka ataita ba'dha nisa'ika. Aisyah mencemburu. Ya Rasulullah, aku kira engkau pergi ke istri yang lain. Ini kan jatahku, kata Aisyah. Ya. Faqala inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'bana ila sama id-dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri wa nabi kalbin. Sesungguhnya Allah menurunkan di tengah bulan Sya'ban, kemudian mengampuni lebih banyak daripada bulu kambing suku Kalb. Wasahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban, wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, ini berarti Nabi keluar ke kuburan Baqi. Ya. Dalam hadis yang lain juga ada yang riwayat panjang, Nabi mengaminkan ketika turun dari khutbah di akhir daripada bulan Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan jangan diterima puasanya 3 orang. Salah satunya adalah orang yang durhaka dan tidak berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari 2 hadis ini, orang-orang Indonesia dari zaman dahulu suka mengamalkan 2 hadis ini dengan berbakti kepada orang tua, dan kalau sudah nggak ada menziarahi kuburnya. Maka orang kita sebut dengan munggahan. Ya benar ya. Orang kita bilangnya apa? Munggahan. Sebetulnya melaksanakan kesunahan Nabi. Jangan diterima puasanya orang yang masih punya orang tua, orang yang punya orang tua tapi dia tidak berbakti. Sebenarnya dia pulang kampung dalam rangka apa itu? Minta restu orang tua, minta bakti orang tua. Yang kedua, Nabi di bulan Sya'ban berziarah ke makam Baqi. Tadi hadisnya. Maka banyak orang-orang kita berziarah sebelum datang bulan Ramadan. Ya, kalau sudah nggak ada tuh ya, kalau sudah nggak ada berziarah. Kalau masih ada, ya datangi. Ya, bawa martabak, bawa buah, jangan datang doang. Lagi orang tuanya udah sakit ya, dia datang nggak bawa apa-apaan. Ya, gimana ma, papa, gimana, apa yang dirasain? Ya saya nggak rasa apa-apa. Kalau ente bawa jeruk sih saya bisa rasain. Bawa salah saya bisa rasain, apa manis apa kagak? Enggak bawa apa-apa, apa yang saya rasain? Pakai nanya lagi. Orang tua nggak ngaruh gitu bu ya. Asal anak udah datang aja senang.
banget ya orang tua ya, apalagi pulang-pulang pakai dikepelin tuh ya, nangis itu orang tua ya. Bener apa enggak nih ya? Nenek orang tua saya nih ya, bener ya. Asal anaknya udah hadir aja ya, pulang tuh kadang-kadang dikepelin gitu ya, nangis gitu ya. Kenapa nangis? Pas dibuka cuma 50.000. Padahal setahun sekali nengokin ya, ngasih cuma 50.000, gimana kita nangis ya. Ya, ada juga sebagian yang munggahan berziarah dan mengunjungi orang tuanya yang masih ada ya. Dan terakhir, jangan pula juga yang wajib dipersiapkan ilmu untuk berpuasa. Siapa yang mulai besok sudah mau puasa, maka belajar puasanya jadi wajib. Siapa yang besok mau dagang, maka belajar fikih muamalahnya jadi wajib gitu. Siapa yang besok mau nikah, ada nggak di sini yang mau nikah? Tapi saya lihat kayaknya ini orang tua saya semua, ini cuma yang muda ini dia. Maka wajib dia belajar fikih nikah. Berarti kalau besok mau datang bulan Ramadan, hukum belajar fikih Ramadan jadi apa? Jadi wajib. Apa yang membatalkan puasa? Pakai obat tetes mata, batal ternyata. Lipat, pakai obat tetes mata. Kata ulama obat tetes mata enggak batal, tapi obat tetes kuping batal. Tetes mata enggak batal, tetes kuping enggak batal. Suntik enggak batal, suntik. Ya, suntik enggak batal. Ya, yang penting suntiknya bukan ke aliran darah yang langsung seperti infus ya. Meskipun ada juga tuh ulama yang membolehkan infus waktu puasa. Wah, kalau boleh infus waktu puasa kenyang dia. Ya. Yang terakhir harus tahu juga fikih daripada fikih puasa. Jangan lupa juga ya, kelupaan nanti di bulan puasa. Kelupaan misalnya berbeda dengan lupa ya. Lupa dia dikiranya sudah maghrib, ternyata belum maghrib. Maka orang yang seperti ini batal puasanya. Jadi lupa ada dua. Kalau dia lupa minumnya nggak batal, dia kira dia nggak puasa, dia minum. Sebenarnya saya lagi puasa. Nah berarti puasanya masih boleh kan? Lanjut. Tapi kalau ada orang lupa maghribnya atau lupa subuhnya, puasanya batal. Contoh, dia tidur habis zuhur, jam 3:30 dia bangun, jam 3:30 dia bangun. Pas dia bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, langsung makan takjil. Begitu pas dilihat kata istrinya, Pak, kok bapak makan? Kan ini masih terang, astagfirullahaladzim. Kan tadi udah bunyi azan, Pak. Itu bukan azan maghrib, Pak. Itu iklan sirup. Katanya sekarang pakai iklan sirup ada azannya tuh. Nah, itu dia lupa lagi nggak puasa, enggak. Dia ingat kalau dia lagi puasa. Cuman dia kira udah maghrib, tapi belum maghrib. Nah, si dia nih batal puasanya. Bukan beda yang tadi ya. Kalau tadi dia lupa kalau dia lagi puasa. Nah, kalau yang tadi puasanya batal dan dia tetap nggak boleh minum sampai maghrib. Nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib. Puasanya juga tetap batal. Begitu juga dia kira belum subuh, ternyata udah subuh. Dia bangun, alhamdulillah, nikmat banget sahur. Udah dikenyang, alhamdulillah. Pas dilihat, 5:30. Berarti dia sahur tuh udah subuh apa belum? Udah subuh, Mas. Udah subuh. Astagfirullahaladzim, ini bukan sahur, sarapan namanya. Puasanya tidak sah. Dan dia tetap nggak boleh makan sampai maghrib. Nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib. Ya. Nah, wabil khusus kalau pengantin baru sih, ya kalau ini makan ini apa pengantin baru bukan? Kalau pengantin baru ya tetap tidak boleh berhubungan di waktu siang hari. Cuma pertanyaannya kalau ada yang berhubungan, kemudian itu bayar kafaratnya suami aja apa istri juga? Ya? Pelakunya siapa pelakunya? Berarti nih memerdekakan budak. Kalau nggak ada, maka yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 1 hari nggak puasa, ya itu ulama
dari awal, ulang dari awal lagi. Kalau enggak ngasih makan, ya, 60 ya. Nah, itu kira-kira yang bayar kafarat suami istri atau suaminya aja bu? Pelakunya siapa pelakunya? Pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i yang bayar cuma suaminya aja. Yang bayar cuma suaminya aja, ya, istrinya nggak perlu bayar. Karena ada juga berpendapat ya bahwa suaminya bayar itu udah untuk berdua. Ya, bukan kamu jangan dikerjain, jangan dikerjain. Ya. Ada caranya biar gak kafarat. Sekiranya dia berbuka dengan makan minum dulu, kemudian dia berhubungan, maka dia gak kena kafarat. Sekiranya dia makan dan minum berbukanya, ya, kemudian dia berhubungan, maka dia gak kena kafarat. Ya, tapi ini rahasia aja ya, jangan dikasih tahu kemana-mana. Ya, tapi tetap dia berdosa kalau sengaja. Baiklah, inilah sedikit dan beberapa bekal kita sebelum masuk bulan Ramadan. Yang pasti kita niatkan, teguhkan niat kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita niatkan nanti di bulan Ramadan, ada yang mau khatam, ya, ada yang mau sholat tarawihnya 23, ada yang mau 36, witirnya saya mau yang 11. Kalaupun di masjidnya cuma 11, saya terusin sendiri sampai 23. Itu yang lebih bagus, ya. Karena ulama salaf 4-4-nya bilang tarawih 23. Bahkan di Madinah untuk menyayangi 23 dikali 2. Ya, jadi 36 ditambah witirnya 11. Tapi karena kita di masjid orangnya beda-beda, maka masjid hanya melaksanakan 11. Dengan harapan Bapak Ibu meneruskan sendiri tarawihnya. Itu sebetulnya, ya. Nah, kalau di rumah masih banyak waktu, terusin sendiri sampai 23 sampai 36, ya. Nah, terus witirnya bagaimana? Witirnya boleh ikut di masjid. Kalau mau ikut mazhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, witirnya imam dan yang lain pada sholat witir. Kalau Bapak Ibu mau terusin tarawihnya sampai 23 sampai 36, maka Bapak Ibu tetap ikut sholat witir, tapi Bapak Ibu sholatnya jangan sholat witir niatnya. Niat sholat sunnah mutlak. Oh, kenapa kok sholat sunnah mutlak? Supaya nanti kan saya mau witir lagi. Karena kata Nabi, la witroni, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Berarti orang-orang pada sholat witir, kita sholat sunnah mutlak. Nanti kita teruskan lagi dengan sholat witir. Baiklah, itulah sekelumit. Mudah-mudahan meskipun sedikit bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan silakan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya sesi tanya jawab, silakan. Ya, sebelum sholat subuh masih ada 10 menit nih, Pas. Silakan Pak Jemposan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar Ustaz, Rasulullah itu mau ketemu Allah, tapi Rasulullah itu memberi salam terlebih dahulu kepada Allah. At-tahiyatul wabarakatuh salawatu taibatu lillah. Allah membalas salamnya Rasul itu apa? Saya mau menjelaskan. Yang kedua, apa benar kalau kita terbangun jam 7 siang, kita belum sholat subuh, kita ambil langsung wudhu sholat subuh, apa itu benar bisa katanya? Kamu menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, riwayat tentang Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Mi'raj, ya. Ketika Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun riwayat ini mungkin tidak disepakati, tapi ada riwayat ini di beberapa kitab. Ada di beberapa kitab. Ketika kemudian Nabi SAW pisah dengan malaikat Jibril, Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW mengucapkan tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Karena Nabi ini ingin keselamatan untuk semuanya, maka Nabi mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Dan seketika seluruh malaikat bersyahadat asyhadu alla
ilaha illallah. Tapi riwayat ini mungkin terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat tentang kekuatan dan kesahihan daripada riwayatnya. Tapi riwayatnya ada. Ya, riwayatnya ada. Cuma kekuatannya dan kesahihan riwayatnya mungkin yang berbeda pendapat. Tapi riwayat itu betul ada. Ya, ketika Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nabi berjumpa Allah tanpa ada bagaimana jangan ditanya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, siapa yang tertidur kemudian dia terbangun, maka kalau tidurnya karena ceroboh, lalai, maka dia wajib segera qadha. Maka bangun jam 7 segera qadha. Langsung dia sholat subuh. Bukan sah lagi, itu wajib. Wajib dia qadha. Wajib qadha subuhnya. Ini pernah terjadi dengan baginda Rasulullah SAW, tapi beliau tidak ceroboh. Ada yang mengatakan Nabi kan maksum, terbebas dari dosa. Kok Nabi kesiangan? Ini untuk mengajarkan umatnya bahwa siapa yang terbangun, sholatnya sudah habis waktunya, maka dia harus qadha. Maka Nabi kan bilang kepada Bilal, jaga, jangan sampai kita kesiangan. Bilal ketiduran juga. Akhirnya ya mereka terbangun sebab cahaya matahari. Berarti kan udah siang. Nabi dan sahabat terbangun. Kemudian Nabi dan sahabat langsung membuat saf dan sholat subuh. Ya, berarti siapa yang terlewat sholatnya dan dia kalau ceroboh, maka harus saat itu juga. Kalau dia karena nggak ceroboh, maksudnya karena tertidur betul-betul seperti Nabi tadi, maka sunnah dia segera sholat. Segeranya, sholatnya wajib. Ya, jadi betul itu. Dia pas bangun wajib malah dia sholat. Ya, nama sholatnya qadha. Kalau sholat di waktunya namanya ada. Kalau sholat di luar waktu namanya qadha. Ya, qadha namanya sholat. Bukan sah lagi, wajib dia. Wajib dia sholat pada sholat yang tertinggal. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang mau? Bisa apa? Mana ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, artinya nisfu Saban, tapi Saban itu kan bulan. Yang artinya nisfu itu apa sebetulnya? Nisfu artinya setengah. Setengah. Ya, ibu kalau beli gula pernah beli setengah kan ya? Setengah itu berarti kalau 30 bagi 2 ya 15. Ya 15 itu dalam bahkan kalau 30 bagi 2 15 ya setengah. Nisfu itu artinya setengah. Setengah Sya'ban karena dia ada di 15 Sya'ban gitu. Maka dinamakan nisfu Sya'ban. Ya gitu aja sebetulnya nggak ada yang lain. Ya karena 15 Sya'ban itu ya tengah bulan, ya maka tengah itu namanya nisfu. Nisfu itu tengah ya. Orang juga kalau nawar kan di Mekah itu ya talah tawaris 3,5 real kan gitu ya. Salah tawaris, kalau orang kita nggak bisa bahasa Arab, akhirnya dia bilang ya salah rakaat, 3 rakaat. Padahal maksudnya 3 real gitu ya. Jadi nisfu itu artinya setengah. Wallahu a'lam. Itu nggak ada yang lain, hanya nama saja. Ada lagi yang lain, satu lagi? Pas 5 menit? Ya, sebetulnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya saya ingin bertanya tentang masalah qadha. Ada yang berpendapat tidak ada qadha, yang ada di jama' gitu loh. Menurut Ustaz perbedaannya gimana? Kita sebagai Apa nih sholat ya? dalam sholat tidak ada yang namanya qadha, ada juga di jama' gitu Ustaz. Kita orang awam jadi bingung mengikuti yang mana gitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sholat yang tertinggal maksudnya kan ya? Ya baik. Sholat jamaah itu, sholat jamaah Zuhur dengan asar digabung, maghrib dengan isya digabung. Syaratnya perjalanan minimal 82 km. Nah berarti yang tadi orang kesiangan dia habis jalan kemana? Mau dijamak? Pertanyaan itu pertama ya. Nah, kemudian dia mau dijamak dengan mana? Subuh mau dijamak dengan mana? Kan
Kan jamak cuma 2, nggak ada yang lain, jangan tambah-tambah. Zuhur pasangannya asar, maghrib pasangannya isya. Jangan asar sama maghrib dipasang, jangan. Subuh sama zuhur dipasang, jangan juga, nggak ada. Ya itu cuma 2 doang, itu namanya sholat jamak. Syaratnya perjalanan minimal 82, bagusnya 123 kilo, karena keluar dari perbedaan pendapat. Ya, jadi kalau orang terlewat itu sholat qadha, nggak ada sholat jamak-jamakan. Dan sholat jamak nanti dalam sholat jamak harus di luar daripada kotanya, nggak boleh di dalam kota. Ini banyak yang salah. Pulang dari Bandung belum sholat asar, di bis belum sholat asar. Kata pimpinan rombongannya, udah nanti sholatnya kita jamak aja sama maghrib gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Ada nggak tuh asar sama maghrib di jamak? Gak ada. Gak boleh itu ya. Gak boleh dikawinin asar sama maghrib. Ya. Nah udah gitu, di mana sholatnya nanti aja kalau kita udah sampai. Kalaupun dia misalnya zuhur sama asar, kalau dia udah di kotanya nggak boleh. Nggak boleh. Dia boleh jamak kalau dia udah keluar kotanya, udah keluar Jaksel baru boleh. Ya, nanti kalau pulang juga sebelum masuk Jaksel baru boleh. Itu sholat jamak. Jadi paham ya sholat jamak ya, jangan ketukar dengan sholat qadha. Sebetulnya sholat qadha itu sholat nama saja. Siapa yang belum sholat subuh, dia wajib sholat subuh itu sebetulnya. Meskipun dia bangun jam 9, jam 8. Niatnya nggak jadi masalah, mau qadha mau ada sama saja niatnya. Pokoknya siapa yang belum sholat, dia wajib segera sholat, begitu. Ya, bukan nggak boleh di jamak-jamak, nggak ada. Jamak dia punya sholat khusus tersendiri. Ya, jadi bukan sholat jamak, tetapi dia ya kalau dalam bahasa Arab qadha itu sholat yang di luar waktunya. Ya, paham dia antara jamak dengan qadha ya? Jangan ketukar lagi. Ya, jamak ya jamak, qadha ya qadha. Ya, wallahu a'lam. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan keislaman kita. Di akhir waktu mohon kiranya Ustaz memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Baik, sebelum kita tutup, alhamdulillah 15 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Jangan lupa baca fikih Ramadan. Yang kedua, jangan lupa yang masih punya qadha, terutama kita niatkan juga yang masih punya qadha sholat dulu masih ABG, yang mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita yang dulu, yang kita masih muda yang belum kita mendapatkan hidayah, dan juga mudah-mudahan ke depan hidayah ini terus masih ada. Yang ketiga juga yang masih punya orang tua yang ataupun yang sudah tidak ada, ya jangan lupa sebelum bulan Ramadan kita ziarahi, kita minta daripada keredoan dan kerelaan orang tua kita. Dan yang masih punya dosa juga boleh juga diantara kita saling memaafkan satu sama lain, ya. Begitu juga terakhir doa kita, baik doa yang disepakati, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal islami wassalamah, juga boleh Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadhana. Mudah-mudahan bisa sampai di bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal islami wassalamah. Rabbi wa rabbuna Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hassil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Pak Ustadz dan terima kasih kepada jamaah sekalian yang sedang mengikuti kegiatan kajian Ahad subuh. Terima kasih. Sekali lagi kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika.